Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Anak-anak yang Ami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, qada dan qadar itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah yang ada di alam semesta ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur alam semesta ini, mengendalikan alam semesta ini dengan segala ketetapannya dan ketentuannya. Hukum tersebut telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, dari Allah Azza wa Jal menghendakinya sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Beriman kepada qada dan qadar, yaitu tatkala kita membenarkan di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruknya, atau bahagia atau sengsaranya, itu merupakan atau telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah sesuatu musibah yang menimpa di alam semesta ini atau yang menimpa diri kita, diri kalian, melainkan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun macam-macam takdir yang telah kita bahas dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, na'am, barakallahu fikum, yang dimana memiliki 4 macam takdir. Jadi takdir itu memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu ada takdir adzali atau takdir umum. Ialah takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk alam semesta ini, untuk seluruh alam semesta ini. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya, menghendakinya, dan juga menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah Azza wa Jal, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan takdir adzali atau takdir umum, yang dimana bahwasanya Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah Azza wa Jalla tentang segala hal yang ada di alam semesta, segala ketentuan dan ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang dimaksud dengan takdir adzali atau takdir umum.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh alam semesta ini, telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tentukan, catatkan sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan alam semesta ini 50.000 tahun yang lama. Sebagaimana hal atau hadis yang baru saja kita baca bersama. Ini yang dimaksud dengan takdir tadi. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan juga bumi. Ini yang disebut dengan takdir. Kemudian anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, macam takdir yang kedua yaitu adalah takdir umuri, yaitu segala takdir, ketentuan Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Azza wa Jalla pada hambanya dari dalam kehidupannya, dari mulai hidupnya sampai nanti menjelang ajalnya, sampai ajalnya datang. Ini yang disebut dengan takdir umuri, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hambanya di dalam kehidupannya sampai ajalnya, baik bahagia atau sengsaranya. Dan hal ini kita kembalikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna ahadukum, sesungguhnya di antara salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya di antara kalian akan yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 50 atau 40 hari. Arba'in yaitu 40, yauman hari. Kemudian thumma yakunu fi dzalik alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal darah. 40 hari tersebut menjadi segumpal darah. Kemudian thumma yakunu fi dzalik mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu, setelah menjadi gumpalan darah, yang menjadi gumpalan daging dalam waktu 40 hari tersebut. Thumma yursilul malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Thumma yursilul malak fayanfahu fihi ruh. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam perut ibu kita selama 40 hari tersebut. Wa ya'muru, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut bi arba'i kalimat, menuliskan 4 kalimat kepada ruh yang telah ditiupkan oleh malaikat tersebut. Apa yang ditiupkan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat tersebut untuk menulis 4 kalimat atau 4 hal? Maka yang dituliskan di dalam perut atau janin kita itu, yang telah ditiupkan ruh, yaitu bikitabihi, yaitu apa? Kitabihi, yaitu adalah bikitabihi rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk meniupkan ruh kepada janin yang sudah 40 hari tersebut di dalam kandungan ibu kita, yaitu untuk menuliskan 4 hal, 4 kalimat di kitab rizki, yaitu tentang rizkinya, menuliskan tentang rizkinya. Kemudian ajalihi, menuliskan ajalnya, wa amalihi, menuliskan amalnya, wa syakiyun aw sa'idun, menuliskan bahagianya atau sengsaranya. Jadi itu merupakan takdir umuri yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada hambanya di dalam kehidupannya sampai menjelang ajal, sampai ajalnya nanti. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada janin, pada kita yang berada di dalam perut ibu kita selama 40 hari itu, dalam perut ibu kita ketika kita 40 hari, dalam waktu 40 hari, yang dimana dari segumpal
darah menjadi segumpal daging, kemudian turunnya malaikat ya untuk meniupkan ruh dan menuliskan 4 kalimat ya tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau sengsaranya, itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum ya kita lahir ke dalam atau keluar dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir umuri. Adapun macam takdir yang ketiga, yaitu adalah takdir sanawi atau takdir tahunan. Apa sih takdir tahunan itu? Yaitu takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ya, setiap tahunnya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hal ini di dalam firman Allah Azza wa Jalla dijelaskan di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan Allah Subhanahu wa taala atau pada malam tersebut turunlah para malaikat, dan malaikat Jibril pun ikut turun biizni rabbih, atas izin Rabbnya. Untuk apa? Mengurus segala urusannya. Yang maksud segala urusan tersebut adalah takdir sanawiyah, takdir tahunan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan malam itu adalah malam yang dimana penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya nanti waktu fajar. Ini yang dimaksud dengan takdir tahunan, takdir sanawi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk turun di satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir sanawi, takdir tahunan kepada para malaikat-malaikatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian takdir yang keempat, yaitu ada takdir yaumi, ya, takdir harian. Dari kata yaum, artinya hari, yang dimana takdir harian yaitu berlaku di waktu ya harian, karena disebut dengan takdir harian. Kita kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktunya, setiap harinya dia dalam kesibukan. Dan hal ini ya, ayat ini telah banyak ditafsirkan, terkhusus atau salah satunya tafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, yang dimaksud di dalam ayat tersebut ya, kulla yaumin huwa fi sya'n, yaitu kesibukan di dalam setiap harinya kita itu berada di dalam kesibukan ya. Maksudnya yaitu adalah memuliakan ya, kesibukannya adalah memuliakan, kemudian menghinakan, kemudian meninggikan derajat atau merendahkan derajat, memberi atau menghalangi, kemudian menjadikan kaya ataupun menjadikan fakir ya, membuat tertawa ataupun menangis ya, kemudian menghidupkan ataupun mematikan. Ini yang dimaksud dengan takdir harian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatunya di setiap harinya, baik itu menghidupkan, mematikan, memberi rizki atau menghalanginya ya, membahagiakannya atau mengsesarakannya. Dan ini yang dimaksud dengan takdir harian. Wallahu taala a'lam bishawab. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, inilah pembahasan kita pada pertemuan di pagi hari ini tentang seputar qada dan qadar, yang alhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam beramal, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bersama. Wallahu taala a'lam bishawab. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.